Ya, shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar pagi hari ini? Selalu luar biasa anak-anak Tuhan yang dahsyat. Yuk, mari kita sama-sama kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Kita belajar menggali firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini, judulnya adalah di manakah posisimu dalam perarakan. Ya. Di manakah posisimu dalam perarakan? Nah, kita sudah dijelaskan apa yang namanya perarakan itu, ya, waktu hari Selasa oleh Bapak Gembala. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah nggak merasakan ada di dalam situasi atau pernah nggak mungkin ikut di dalam sebuah arak-arakan, sebuah pawai? Mungkin jarang kali ya, jarang kita ngikuti hal-hal seperti itu. Tapi saya ingat dulu waktu saya masih kecil, mungkin masih SD ya. Waktu itu ada arak-arakan pemain bulu tangkis ya, yang waktu itu merebut Piala Thomas. Mungkin masih karena waktu itu tuh Jawa Barat terkenal dengan satu tokoh bulu tangkis olahraga namanya Iis Sumirat. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang kenal. Nah, pada waktu itu kan saya masih kecil tuh ya pernah ikut lah ya. Jadi jalan ke Pajajaran di situ kan karena dari kalau nggak salah dari Husen pawai seperti itu. Waktu saya lihat itu arak-arakan itu rasanya bangga ya. Sebagai rakyat Indonesia, waduh, melihat orang-orang seperti itu kayak dieluk-elukan seperti itu ya. Rasanya bangga juga gitu. Nah, terus setelah waktu SMA juga saya pernah SMA karena pada waktu itu kan hal itulah yang membuat saya menjadi hobi ya, suka dengan yang namanya bulu tangkis ya. Nah, waktu SMA itu pernah juga ikut ya, tanpa sengaja gitu, ikut ya meramaikan lah gitu ya, tapi bukan ikut serta masuk di dalam rombongan gitu ya, tapi hanya di pinggir seperti itu melihat, dan perasaan yang sama muncul gitu, rasa bangga. Wah, rasanya kalau ada di dalam rombongan seperti itu, dielulukan seperti itu, punya kebanggaan sendiri. Kenapa? Karena dianggap sebagai pahlawan, sebagai olahragawan yang memperkenalkan bangsa Indonesia kepada dunia, bahwa ini loh ya tokoh-tokoh olahragawan yang terkenal. Ya, dimana waktu tahun 84 itu kan Piala Thomas kembali ya ke tanah air setelah di tahun 82 nggak salah direbut oleh China ya. Nah, jadi ada rasa bangga. Nah, waktu saya merenungkan tentang pesan Tuhan ini, iya, kemarin kita diingatkan lewat pesan ini, kita ini lagi ada di barisan mana nih? Posisi kita di mana nih? Apakah kita mungkin ada di barisan yang terdepan, atau kan mungkin kita ada di barisan yang di tengah-tengah, atau kan mungkin kita ada di barisan di belakang. Kalau di belakang itu rasanya nggak enak sekali ya. Karena kalau di belakang, kalau saya nonton yang namanya arak-arakan, yang di belakang itu udah nggak terlalu diperhatikan, nggak terlalu penting ibaratnya seperti itu, tapi lebih yang di depan ya, yang lebih dielulukan seperti itu. Yang di belakang mungkin hanya pengawal-pengawalnya saja, udah nggak bagian penting. Tapi kalau kita kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana bangsa Amalek menyerang orang-orang yang kondisinya lemah ya, yang lesu. Nah, seperti itulah ya gambarannya. Nah, jadi saya mulai memahami, wah Tuhan, iya ya, kalau Tuhan memberikan pesan ini kan kemarin kita sudah dengar penjelasan ya dari Bapak Gembala, dan kita diingatkan pesan Tuhan ini kan, kita diingatkan bahwa kalau kita menyadari kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan ya, Tuhan itu kan lagi menunjukkan, lagi memamerkan ya, memamerkan diri kita ini bagaikan arak-arakan ya, atau pawai kemenangan ya, yang lagi dipamerkan oleh Tuhan ya di tengah-tengah dunia. Wow, kalau itu kan kalau kita renungkan itu, wow, di tengah-tengah dunia loh, bukan di tengah-tengah daerah kita, bukan di tengah-tengah kota kita, tapi di tengah-tengah dunia. Artinya kan ada satu hal yang harusnya kita bangga ya. Kita menjadi orang yang rasanya, waduh, menjadi orang yang rasanya terhormat sekali gitu
ya, ada di dalam satu bagian tersebut. Nah, cuma sayangnya kan ada sebagian orang juga yang mungkin nggak menyadari hal ini, menganggap biasa-biasa aja, ya. Kalau mungkin Bapak Ibu juga pernah ngalami, ya karena saya juga pernah ngalami juga waktu kan di Jawa Barat ini kan ada satu klub sepak bola yang paling dikenal, ya namanya Persib, ya. Dulu kan tahun 2014 pernah ya arak-arakan di kota Bandung, bikin macet. Saya waktu itu ada di tengah jalan mau pulang, ya mau pulang ke rumah, di tengah jalan itu udah nggak bisa jalan, penuh dengan arak-arakan di mana orang lagi menuju daerah dekat gedung sate di sana karena ngumpulnya di sana di gazebo. Itu macet, teriakan-teriakan dari para supporter, kebisingan, suara knalpot dan sebagainya. Bukan membuat saya yang tadinya punya rasa bangga, ya, wah ikut merasakan kemenangan yang diraih oleh tim Persib. Tapi kemudian saya berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena waktu saya mau pulang dekat dari arah jalan Banda mau ke Cilamaya itu, mobil dipukul-pukulin, ya kaca-kaca dipukul. Karena apa? Karena kan kita sudah ada di pinggir, tapi seolah-olah mereka itu merasa itu jalan tuh dihalangi oleh kita yang lagi mau lewat. Bayangkan, dari rasa nyaman menjadi rasa tidak nyaman. Ya. Nah, mungkin itu gambaran-gambaran keberadaan kita sebagai orang percaya. Ya. Kalau kita ada di barisan depan kan rasanya aman, nyaman. Karena ya dikelilingi mungkin para penjaga, ya, ada polisi dan sebagainya. Tapi udah ke bagian belakang udah nggak ada itu pengamanan, udah nggak ada. Tapi yang ada mungkin, rasa takut, rasa was-was, khawatir, ya, mungkin dimintain uang dan sebagainya, diketok-ketok kaca seperti itu. Rasanya nggak nyaman sekali, gitu. Ya. Nah, sama seperti apa yang mungkin kalau lewat pesan Tuhan ini kita diingatkan. Aroma apa yang lagi kita tebarkan, ya? Aroma apa yang lagi kita tebarkan kalau kita itu menjadi sudah memahami sebagai orang-orang yang diselamatkan, ya. Tentu kan sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, yang mau kita tebarkan adalah aroma yang harum, ya, aroma yang menyenangkan hati Tuhan. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang diperhatikan oleh banyak orang, ya. Karena kita adalah suratan yang tertulis, ya, yang terbuka. Jadi orang tuh udah melihat gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu seperti apa sih, ya. Nah, ini harus menjadi teladan, ya. Makanya kalau Tuhan ingatkan di manakah posisimu dalam perarakan, ini mari kita sama-sama belajar, ya, terus merenungkannya. Saya percaya Bapak Ibu beberapa hari ini terus ya merenungkan firman Tuhan, belajar. Nah, kita juga diingatkan lewat pesan ini, aroma apa yang lagi kita tebarkan melalui hidup kita saat ini? Apakah aroma harum anugerah Tuhan, ya, lewat hidup kita yang penuh gairah disertai dengan rasa ucapan syukur, atau aroma kelesuan, ya? Karena apa? Karena kita menjalani satu kehidupan yang mana kita udah nggak memiliki tujuan, ya. Tujuan Tuhan yang begitu jelas itu kita mulai lupakan, ya, mulai beralih kepada hal yang lain, atau mungkin juga aromanya adalah aroma bau kematian, ya, yang muncul karena apa? Karena merasa nggak puas, ya, waktu menjalani hidup ini, merasa kecewa, merasa kepahitan, kemarahan, ya, yang nggak bisa dikendalikan, yang mana otomatis kalau itu terus ada di dalam diri kita, yang kita tebar pasti aroma yang sangat-sangat nggak sedap, ya. Aroma yang busuk mungkin, ya. Nah, saya percaya kalau Bapak Ibu ditanya pagi hari ini, kita kira-kira mau ada di posisi yang mana nih, ya. Kalau kemarin kan Bapak Gemali sudah ingatkan, ya, pesan Tuhan ini, tetapkan posisi kita terlebih dahulu karena posisi menentukan aroma yang dipancarkan. Nah, kalau poin itu aja udah dikatakan tetapkan, ya, tetapkan posisi kita terlebih dahulu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ada di posisi mana? Apakah kita mungkin ada di belakang, ataukah kita di tengah,
Ataukah kita lagi ada di barisan terdepan? Mungkin kita berkata, wah saya pokoknya pengen ada di depan. Ya puji Tuhan, itulah yang harus kita pertahankan, ya. Itulah yang harus kita kejar, ya. Nah pagi hari ini yang bisa saya sharingkan, ya, cuma satu. Yang pertama ya jelas pastikan, ya, pastikan bahwa posisi yang saat ini sedang kita jalani atau yang sedang kita hidupi adalah posisi yang benar Tuhan kehendaki. Di mana posisi yang Tuhan kehendaki kira-kira? Apakah Tuhan ingin kita ada di belakang, di tengah, ataukah di depan kira-kira? Tentu Tuhan pengen kita ada di depan sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai orang-orang yang menebarkan aroma yang harum di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang sedang mengalami kegelapan ini. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kita kembali ke ayat yang menjadi dasar ayat dari pesan Tuhan ini, 2 Korintus 2 dari ayat yang ke-14 sampai ke-16. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Yang menjadi penekanannya itu adalah dengan perantaraan kami. Wow, itu luar biasa. Satu kehormatan Tuhan angkat kita tuh menjadi perantara di muka bumi ini. Ya. Ayat yang ke-15-nya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Nah ini kan yang luar biasa. Bagi yang kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Nah tentu kita mau ada di bagi yang pertama ini. Sesuatu yang menghidupkan banyak orang. Ya. Buat Rasul Paulus, dia sangat menyadari tugas dia dikatakan dengan perantaraan kami. Artinya itu ada satu tanggung jawab yang dia sedang pikul, yang dia sadari harus dia kerjakan sebaik mungkin. Makanya ketika dia datang ke wilayah di Troas sana, kemudian dia pergi ke Makedonia, itu kan karena ada orang-orang yang mungkin saat itu mengalami satu kelesuan, mengalami satu titik kondisi yang lemah. Sehingga kalau Bapak Ibu baca, itu bagaimana Rasul Paulus itu selalu menjadi orang yang terdepan, itu selalu menguatkan hati mereka. Itu yang dia kerjakan, itu yang dia bagikan. Ketika kita menjadi orang yang bisa menguatkan orang, itulah yang sedang kita tebarkan. Tapi ketika orang lagi lemah, orang lagi lesu, kemudian yang kita tebarkan, iya ya benar ya, aduh rasanya memang sulit, udahlah gak apa-apa, dibegini aja. Enggak tapi ayo bangkit, kita gak perlu takut, kita anak-anak Tuhan, kita harus menjadi terang, kita harus pokoknya kekuatan-kekuatan yang benar-benar membangkitkan mereka itu untuk senantiasa terus berkobar-kobar dalam pengiringan kepada Tuhan. Ya. Itu yang luar biasa sekali. Dan apa yang diberitakan itu adalah sesuatu yang murni. Nggak ada motivasi-motivasi lain selain hanya untuk kerajaan sorga. Makanya di ayat ke-17-nya kan dikatakan begini. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi pada waktu itu mungkin banyak orang memanfaatkan firman Allah tapi untuk cari keuntungan untuk diri sendiri. Tapi buat seorang Rasul Paulus, apa yang dia tebarkan, apa yang dia berikan ketika dia menguatkan orang adalah perkataan-perkataan yang dikatakan berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah siapa? Atas perintah Allah dan di hadapannya. Artinya sesuatu yang benar-benar harus bisa dia pertanggungjawabkan di hadapan banyak umat dan juga di hadapan Allah. Wow, itu luar biasa. Itu yang dia hidupi di dalam kehidupannya, yang dia jalani di dalam kehidupannya. Jadi benar-benar dia sadar, oh yang Tuhan kehendaki yang seperti inilah. Nah makanya kita harus menyadari hal ini.
Ya. Ketika kita mungkin melihat, iya Tuhan saya pokoknya ingin adalah di barisan yang terdepan. Nah jangan juga ketika kita ada di barisan yang terdepan, sebagai orang-orang yang tahu mungkin ibaratnya harus menyebarkan keharuman, jangan kita menjadi orang yang kita juga harus ingat satu peristiwa tentang 12 pengintai. Ya. Di mana 10 diantaranya mereka adalah pemimpin-pemimpin loh. Jangan salah, mereka itu adalah diperintahkan Tuhan. Ya, Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih para pemimpin. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Bilangan pasal yang ke-13, ya, ayat yang pertamanya coba. Itu kan enggak apa? Tuhan berfirman kepada Musa ayat kedua, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Artinya kan kalau pemimpin-pemimpin orang-orang yang punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, orang-orang yang penting, orang-orang yang bisa memberikan pengaruh, ya, membawa dampak. Tapi apa yang setelah mereka pergi menyelidiki negeri yang dijanjikan ini, tanah Kanaan ini, 10 orang dikatakan mereka memberitakan kabar yang tidak enak, kabar yang ibaratnya ya, bau yang busuk, ya itu ditulis ya kalau nggak salah di ayat yang ke-30-annya gitu ya, di ayat yang ke-32. Jadi kan setelah mereka melihat ya mereka menunjukkan iya hasilnya begini betul, tanahnya tanah yang ibaratnya subur, penuh susu madu ya, berlimpah susu dan madu. Ya, tapi di sana ada orang-orang enak, ya ada ini, ada itu, ya kota yang berkubu-kubu dan lain sebagainya, itu mereka sampaikan. Tapi di ayat yang ke-32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Ini aroma apa nih yang lagi ditebarkan oleh mereka dari 10 pemimpin ini? Aroma yang nggak enak baunya. Ya, aroma yang lain yang sebenarnya Tuhan lagi mau menunjukkan sesuatu lewat mereka, harusnya mereka punya satu keyakinan. Tapi ini mereka justru menebarkan kabar busuk. Yang akhirnya kan pada saat itu membuat bangsa Israel, ya. Waktu itu mereka kalau di pasal 14 ayat yang pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, ya, dan bangsa itu menangis pada malam itu karena mendengar kabar yang busuk. Jadi aroma yang ditebarkan itu aroma yang baunya udah gak enak, mereka terima, mereka hidupi. Ini pemimpin ini gak ada di dalam posisi yang sebenarnya Tuhan kehendaki, tapi beda dengan 2 orang yang namanya Yosua dan Kaleb. Mereka tahu posisi mana yang harus mereka ambil, posisi yang Tuhan kehendaki itu di posisi mana. Mereka justru menguatkan. Tapi kalau kadang-kadang kan 2 dibanding 10 kan kadang-kadang yang 10 yang lebih menang. Yang 2 seolah-olah gak punya kekuatan. Tapi Tuhan gak mencari orang-orang yang ibaratnya wah kuantitasnya banyak. Tuhan cari orang-orang yang punya kualitas. Wow, itu luar biasa. Itu yang Tuhan mau pamerkan, orang-orang yang punya kualitas. Ya. Dan kita bisa tahu akhirnya kan bagaimana ya, 2 orang ini berbicara, menguatkan sambil mengoyakkan pakaian. Itu adalah sebuah hal yang seharusnya bangsa Israel melihat, wah 2 anak muda ini luar biasa, harusnya kita ikut mereka. Ya. Nah ada satu peristiwa lagi di dalam perjanjian lama. Tokoh ini mengalami satu ketakutan. Ya. Mungkin di dalam hidupnya dia mengalami satu kekecewaan. Dari tadinya mungkin ada di barisan depan, lama-lama mungkin ke tengah, sampai akhirnya mungkin ada di dalam posisi, ada di belakang. Enggak tahu posisi yang seharusnya. Enggak menyadari posisi yang Tuhan lagi kehendaki. Harusnya dia ada di dalam posisi tersebut. Siapa tokoh itu? Tokoh yang udah gak asing Bapak Ibu, Gideon. Ya. Kita tahu pada waktu itu kan bangsa Israel, mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan, ya, Tuhan menyerahkan bangsa ini
Di mana pada waktu itu segala apa yang dikerjakan oleh orang Israel waktu mau mengambil hasil dari benih yang mungkin mereka tanam, itu kemudian diambil oleh orang Midian. Ya, kita lihat aja di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Ya. Setiap tahun mungkin panen bisa 2 atau 3 kali, tapi panen itu nggak pernah mereka nikmati. Dan itu membuat tokoh anak muda yang namanya Gideon ini mungkin mengalami satu kekecewaan, kepahitan. Dia simpan sedemikian lama. Sampai mungkin akhirnya nggak tahan juga. Ya. Sampai bagaimana kemudian kalau di ayat yang kedua dikatakan bangsa ini mereka berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Baru Tuhan ngutus malaikat. Artinya kan mungkin di dalam masa-masa tersebut ada tantangan, ada rintangan yang harus dihadapi. Tapi selama itu mereka melupakan Tuhan. Sampai akhirnya Gideon sendiri nggak menyadari bahwa sesungguhnya lewat Gideon Tuhan mau memamerkan sesuatu. Makanya lewat malaikat Tuhan berkata di ayat yang ke-12-nya apa? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Artinya status pahlawan yang gagah berani ini Tuhan ingatkan kembali, hei, engkau adalah pahlawan yang gagah, ya, pahlawan yang gagah berani. Itu statusnya, itu posisi yang seharusnya diambil atau dipegang, dipelihara oleh seorang Gideon. Tapi Gideon mungkin pada waktu itu dia bersembunyi. Dia berpikir, bisa apa ngadepi orang Midian, orang Amalek yang begitu banyak. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu baca ya di ayat pasal ke-7, ke-8, ke-9, itu orang Midian, Amalek itu mereka bergelimpangan, ya ada di lembah, artinya banyak sekali. Tapi bagaimana sampai kemudian Tuhan perintahkan ya Gideon untuk mengumpulkan orang-orang untuk berperang? Artinya di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah panglimanya, Tuhan adalah pemimpinnya. Kemudian Gideon adalah orang yang dikatakan sebagai pahlawan. Dia yang harus memimpin orang-orang di bawahnya. Gideon berpikir, wah kalau gitu saya harus ngapain ya? Wah, saya kumpulkan aja orang. 32.000 orang dikumpulkan. Dia pikir mungkin kita bisa menang lawan orang Midian atau Amalek. Tapi Tuhan bilang, enggak yang seperti itu. Tuhan kasih lagi tuntunan, diajarkan, diingatkan lagi, begini loh caranya. Sampai akhirnya 20.000 orang lebih ya pulang, nggak ikut perang. Kenapa? Karena takut, karena gentar dan sebagainya. Kata Tuhan masih terlalu banyak, sampai akhirnya terpilihlah 300 orang. Makanya saya katakan tadi, waktu Tuhan mau memamerkan sesuatu, bukan kuantitas yang Tuhan mau pamerkan, tapi kualitas. Wah, saya semakin mau, iya ya Tuhan. Kalau Tuhan berikan pesan ini, artinya Tuhan lagi mau memunculkan ini loh, kualitas orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karya Tuhan. Nah, apakah kualitas itu ada di dalam diri kita? Ya. Karenanya mari kita sama-sama renungkan. Kalau kualitas itu ada, ya puji Tuhan. Tunjukkan itu, ya. Mari kita menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh. Ya. Di zamannya Gideon, sebenarnya itu adalah sebuah pemulihan. Tuhan lagi ajarkan sesuatu. Ya, Tuhan lagi pulihkan sesuatu. Ya. Supaya bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tetapi sayangnya, ya, sayangnya ketika Gideon sudah meninggal, orang-orang yang mungkin selama masa jabatannya Gideon ini mengalami ya perbuatan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka, segera tuh dilupakan. Ya. Jadi ketika Gideon udah meninggal,
mereka itu kembali lagi kepada gaya hidup yang lama. Nah, ini yang menjadi perenungan buat kita. Kalau Tuhan mungkin mengingatkan kepada kita pesan ini, di mana posisi kita dalam perarakan? Apakah kita masih tetap menjaga dan memelihara ya karya Tuhan itu? Oh ya, berarti saya harus menjalankan tugas saya yang seharusnya. Atau kita kemudian menjadi orang-orang yang sudah mulai mengabaikan, mulai melupakan. Akhirnya kembali lagi ke cara hidup yang lama. Ini yang perlu sama-sama kita renungkan. Jadi perbuatan Tuhan, ya sebetulnya kan pada waktu zamannya Gideon itu kan lagi diajar ini loh, aroma keharuman yang engkau harus taburkan kepada banyak bangsa, bahwa di tengah-tengah bangsa Israel ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan kemenangan. Tetapi berjalannya waktu, semuanya itu terlupakan. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya di pasal ke-8, ke-9 kurang lebih di situ. Jadi sangat disayangkan kalau kita mungkin di awal-awalnya wah ada di barisan yang terdepan, tapi lama-kelamaan mungkin mundur ke tengah sampai hanya ke belakang. Nah, jangan sampai ya. Jangan sampai kita ada di dalam keadaan yang seperti itu, tapi justru kita harus kembali ya. Kalau mungkin kita menyadari, oh mungkin hari ini posisi saya lagi ada di belakang nih. Saya lagi mengalami satu keletihan, kelesuan. Ya mulailah ya. Segera kita berbalik, kita segera bangkit. Jangan kita merasa udah nyaman lah, udah di sini aja lah. Enggak, tapi kita harus terus punya satu semangat ya, punya satu tekad untuk ayo kita kejar yang pengenalan akan Allah ini. Mulai kita perbaiki mungkin hal apa yang selama ini mungkin sudah kita tebarkan, oh ini sesuatu yang salah nih, ini sesuatu yang gak harum di mata Tuhan. Ya mulai kita perbaiki lagi ya. Mulai kita berjalan mungkin ke tengah, dari tengah, jangan cukup di tengah tapi terus ke depan ya, kembali kepada posisi yang sebenarnya Tuhan kehendaki ya. Karenanya pagi hari ini inilah yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu ya. Mari kita menjadi orang-orang yang punya kualitas seperti yang sesungguhnya kualitas itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita memberdayakannya, memfungsikan semuanya itu dengan baik, ya, dengan sebaik-baiknya. Ya. Karenanya inilah ya, kalau kita mau benar-benar menjadi aroma yang harum, artinya kebenaran itulah yang harus kita pegang. Ya, jangan akhirnya wah kita berpikir dengan logika kita, dengan cara pikir kita, wah inilah yang pokoknya saya rasa benar. Tapi benar-benar kita mau selalu terhubung sama Tuhan dan selalu ya minta tuntunan Tuhan, berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sehingga aroma keharuman itu benar-benar dicium oleh banyak orang. Ya. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.